saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dan selamat malam juga buat Bapak Yosua Sebarani MTH selaku dosen pembimbing Perjanjian Baru. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Baik, sebelum kami mempresentasikan materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2, yaitu Bintang Simamora, Juni Victor Selesai, dan saya sendiri Mawar Lubis. Kami dari Prodi Pastoral Konseling semester 1. Jalan ke pasar membeli buah duku, minumnya es kelapa, airnya beku. Shalom, selamat malam dariku untuk kamu calon suamiku. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya Mawar Lubis akan mewakili dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan materi kami tentang dari sejarah 2 Tesalonika, di mana kitab 2 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 51 sesudah Masehi dan diterima oleh jemaat Kristen di Tesalonika dan juga untuk setiap jemaat Kristen di seluruh dunia. Kitab 2 Tesalonika ini terbagi 3 pasal, di mana di dalamnya kita dapat melihat dengan jelas penjelasan Rasul Paulus dalam usaha meniadakan pengertian yang keliru kedatangan Kristus kedua kalinya. Karena ada yang mengajarkan bahwa Kristus sudah datang kedua kalinya ke dunia dengan tema kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Latar belakang dari kitab 2 Tesalonika ini yaitu Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika adalah salah satu tokoh Alkitab yang umumnya dipandang sebagai salah satu surat kepada jemaat di Tesalonika, yaitu termuat dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab. Kota Tesalonika yang dinamanya secara populer dipakai untuk menyebut surat ini merupakan ibu kota dari Makedonia sebagai provinsi dalam Kekaisaran Romawi. Paulus merupakan pendiri jemaat di Tesalonika, khususnya setelah surat ini benar-benar ditulis oleh Paulus dengan beberapa alasan dan menggolongkan surat ini bersama-sama dengan 6 surat lainnya, yaitu surat Efesus, Kolose, 1 dan 2 Timotius, dan serta Titus sebagai surat Deutero Paulus, sebutan Deutero Pauline atau tulisan seorang Paulus kedua, diberikan karena diduga bahwa penulis surat ini bukanlah Paulus, melainkan muridnya atau paling tidak orang yang menganut teologinya, sehingga kemungkinan merupakan suatu pseudepigrafa yang dengan sengaja memakai nama Paulus sebagai penulisnya. Selanjutnya, waktu dan penulisan dan tujuan dari kitab 2 Tesalonika ini yaitu pada umumnya diyakini ditulis pada tahun 50 sampai 51 Masehi, dan pendapat lain memberikan perkiraan tahun 48 sampai 49 dengan tujuan supaya orang Kristen mengetahui arti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, sehingga mereka mempunyai pengharapan yang benar akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Garis besar dari surat 2 Tesalonika ini adalah yang pertama, Paulus menghibur jemaat Tesalonika yang dianiaya yang tertulis di 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 12. Yang kedua, Paulus memperbaiki pengakuan kepercayaan jemaat Tesalonika yang tertulis di 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 17. Yang ketiga, Paulus menasihati jemaat Tesalonika tentang hal-hal yang praktis yang tertulis di 2 Tesalonika 3 ayat 3 sampai 5. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami ini adalah dalam kitab 2 Tesalonika dapat diketahui bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali belumlah terjadi, dan kedatangan Kristus ini merupakan pengharapan yang memberikan penghiburan di dalam penganiayaan sebagai orang-orang Kristen. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya jelaskan tentang kitab dari 2 Tesalonika. Saya ucapkan terima kasih. Damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu beserta di setiap kehidupan kita semua. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.